Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya terus berharap bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, apapun permasalahan pergumulan yang sedang Anda hadapi, terus ada pengharapan, ada kekuatan, ada iman yang terus melekat pada Tuhan, bahwa berharap pada Tuhan, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti ada pertolongan bagi setiap kita, ada kecukupan bagi segala keperluan kita setiap hari, ada apapun yang kita perlukan. Karena kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang mempedulikan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, umat percaya yang selalu berharap kepada Dia. Kita merasakan bahwa dampak dari wabah COVID-19 itu sudah secara nyata kita rasakan di dalam bidang perekonomian. Banyak bangsa yang mengalami krisis ekonomi, termasuk orang-orang yang sedang bekerja, berdagang, berbisnis, mengalami dampak yang luar biasa dalam hal ekonomi. Mungkin Anda juga, kita sebagai orang percaya mengalami dampak ini juga. Ada krisis ekonomi yang sedang terjadi, dan krisis ekonomi ini juga pasti berpengaruh juga terhadap iman kita. Krisis ekonomi jelas juga bisa mengakibatkan krisis iman. Dan bagaimana kita menghadapi krisis ekonomi sehingga iman kita terus kuat di dalam Tuhan, sehingga dalam krisis ekonomi yang sedang terjadi, iman kita tidak mengalami krisis, tetapi justru di dalam saat-saat yang sulit ini, iman kita dibangunkan, iman kita diteguhkan. Ada iman yang selalu yakin bahwa Tuhan selalu peduli terhadap setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, umat ketebusannya, umat yang percaya kepada Dia. Dan dalam hal makan minum kecukupan sehari-hari, biarlah kita yakin bahwa kita beriman, Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang mencukupkan segala keperluan hidup kita. Haleluya. Dia adalah Allah Yehova Jireh. Dia Allah penyedia bagi setiap kita, apapun yang kita perlukan Dia cukupkan, dan pertolongannya adalah tepat pada waktunya. Siapapun yang berharap kepada Dia, siapapun yang terus boleh beriman kepada Dia, ada pertolongan tepat pada waktunya untuk Anda, untuk kita semuanya. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mengatakan bahwa ketika dia menyerahkan diri untuk dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan yang adalah gembalanya, Daud menempatkan diri sebagai domba yang berserah penuh dalam tangan sang gembala. Dia, Tuhan, adalah gembala yang baik, dan Tuhan akan selalu mempercukupkan apapun yang diperlukan oleh Raja Daud. Daud bukan berarti tidak pernah mengalami kekurangan, tapi justru dari kekurangan yang dia pernah alami, dia mendapati bahwa memang Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang mencukupkan segala kebutuhan dasar dari Daud. Dia adalah Yehova Jireh. Tuhan adalah penyedia bagi setiap apapun yang kita perlukan dalam keseharian kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, umatnya yang percaya kepada Dia. Dia memilih kita, dan Dia bertanggung jawab untuk mempercukupkan segala keperluan kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa untuk keperluan makanannya setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, berikanlah kami pada hari ini roti harian kami secukupnya. Ini berarti bahwa Allah Bapa kita, Dia memang Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Dia menyediakan makan, minum kita. Dia menyediakan keperluan tempat tinggal kita, rumah. Dia menyediakan juga semua yang kita perlukan hari demi hari secukupnya. Dia tidak pernah tidak memberkati setiap kita yang berharap kepada Dia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, juga berbicara tentang berikanlah kami kekuatan untuk setiap hari bisa menjalaninya dengan pertolongan yang dari Tuhan. Dia adalah Yehova Jireh. Dia adalah penyedia, menyediakan segala apapun yang kita perlukan di masa-masa yang sulit terutama. Dia menguatkan, memberkati, mencukupkan segala keperluan kita. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-22, di sana tentang kepercayaan Abraham yang diuji,
Maka di sana juga kita melihat bahwa Abraham adalah orang yang terus percaya bahwa Allah yang dipercayainya adalah Allah juga yang tidak pernah mengingkari janjinya, bahwa dia akan mempercukupkan, akan menyediakan apapun yang diperlukan oleh Abraham. Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Tetapi yang menarik kalau kita memperhatikan ayat yang ke-7 dan ke-8, di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dalam ayat ini kita melihat bahwa iman Abraham luar biasa. Dia mengatakan kepada Ishak bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan yang memerintahkan kepada Abraham, pasti Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar untuk menyediakan korban domba pengganti anaknya. Itulah iman Abraham, dan inilah memang yang diperbuat oleh Tuhan bagi orang yang taat, yang setia terhadap perintah Tuhan. Mari kita memperhatikan ayat firman Tuhan selanjutnya di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham taat terhadap perintah Tuhan. Walaupun mungkin di hatinya juga masih bertanya-tanya, mengapa Tuhan menginginkan dia mengorbankan anaknya Ishak? Mengapa ini terjadi? Tapi saya yakin dalam hatinya dia mengetahui bahwa Tuhan akan membuat mukjizat baginya. Dan inilah yang terjadi di dalam ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Ayat 12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan setiap kita. Apapun yang sedang kita perlukan, apapun yang sedang kita gumulkan dan mengkhawatirkan hidup kita, tentang keperluan kita, tentang hidup kita ke depan, mari kita terus yakin bahwa Tuhan yang pilih kita, Tuhanlah yang pasti akan mencukupkan segala keperluan kita, orang-orang yang terus boleh berharap kepada Tuhan. Tapi kita juga melihat dari kisah Abraham, bahwa orang yang menikmati pertolongan Tuhan, orang yang melihat mukjizat Tuhan nyata dalam hidupnya, adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang setia, yang taat akan perintahnya, yang hidup di dalam kemauan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang menggelisahkan hati Anda tentang keperluan Anda setiap hari, tentang kebutuhan Anda untuk makan dan minum, untuk keperluan anak-anak sekolah, untuk banyak hal yang memang harus dicukupkan setiap hari atau setiap bulannya. Tetapi kita melihat dari kisah Abraham, dari perkataan Raja Daud, bahwa dia adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kita. Dia adalah Allah, Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan setiap keperluan kita. Biarlah iman kita terus yakin bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah krisis ekonomi yang mungkin sedang Anda alami, ada Tuhan yang mengatasi krisis itu. Ada Tuhan yang akan selalu mencukupkan segala keperluan kita, yang berharap, yang terus yakin akan janji pertolongannya, yang terus boleh beriman kepada Dia, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita.
Jadi apapun keperluan kita, mari kita berdoa pada Tuhan, mari kita bermohon kepada Tuhan dan yakin dengan caranya dan di dalam waktu Tuhan, pertolongannya tepat pada waktunya bagi setiap kita yang berharap kepada Dia. Dia adalah Yehova Jireh, Dia Allah yang mencukupkan segala keperluan Anda, dan kepadanya lah, Dialah Anda, kita semua terus boleh berharap, kita terus boleh bermohon, dan kita menikmati berkat pertolongan Dia. Kiranya terus Tuhan menguatkan iman Anda semuanya, iman kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Ada iman yang terus bertumbuh. Dan ada berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang kita alami hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Haleluya.